Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Sittati Mawadi'i Minas Sirah. Sittatu Mawadi'i Minas Sirah. Penjelasan 6 pelajaran penting dari sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di halaman yang ke-71, qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, fal malaikatu tabarra'u minhum wa akhbaru annahum ma amaruhum bihadza wa innamal ladzi amaruhum bihadza hum asyayatinu minal jinni wal ins. Fasarat ibadatuhum lisyayatini alladzina amaruhum fabara'allahu ibadahu salihina min an ya'muruhum bidzalika wa ma ahada yahsabuna annahum muhtaduna. Fadalla ala annahu laysa la'ibrata an yakuna al-insanu husna niyati aw kaunuhu ma qasdu syarri. Laisal ibrata bihadza. Al ibratu bittiba'i lirrusuli wa man sara ala nahjihim wa husnul niyyati ma'a qubhil fi'li la yanfa'u. Falam yakun hadza udran lahum li anna Allah arsala rusula wa anjala al-kutuba li inkari dzalika. Orang-orang musyrik yang ketika hidup mereka menyembah malaikat, maka para malaikat nanti di akhirat akan mengatakan kepada mereka, kami tidak pernah menyuruh kalian menyembah kami. Para malaikat akan berlepas diri. Malaikat tidak pernah memerintahkan kepada manusia untuk menyembahnya. Yang mereka lakukan tidak lain adalah mereka mengikuti apa yang diperintahkan syaitan. Baik itu syaitan dari kalangan bangsa jin dan bangsa manusia. Pada hakikatnya, ibadah yang mereka lakukan ditujukan bukan kepada Allah tetapi kepada syaitan. Karena mereka mengikuti perintah syaitan. Demikian juga Allah berlepas diri dari hamba-hamba Allah yang saleh, bahwa mereka itu tidak pernah disuruh melakukan hal tersebut. Allah sama sekali tidak pernah menyuruh manusia untuk menyembah orang-orang soleh. Walaupun demikian, orang-orang musyrik tetap menyangka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ya, mereka tidak merasa diri mereka itu musyrik. Mereka berkeyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan kesyirikan. Menunjukkan bahwa baiknya niat saja tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan ibrah. Ya, husnu niat, ya, bagusnya niat itu tidak bisa dijadikan landasan di dalam beragama. Ya, agama ini tidak hanya bermodalkan niat yang baik, tetapi harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Apabila tidak sesuai dengan syariat, sehebat apapun niat, sebaik apapun niat, maka bisa dihukumi syirik karena caranya yang salah. Demikian juga ketika tujuannya jelas-jelas tujuan atau niat yang buruk, maka tidak bisa dijadikan patokan, tidak bisa dijadikan pedoman. Al-ibratu bittiba'i lirrusuli. Patokan di dalam beragama yaitu dengan cara ittiba'ir lirrusuli,
dengan cara mengikuti para rasul. Ketika mereka hidup di zaman Nabi Isa, maka ikutilah Rasul, yaitu Nabi Isa. Atau dalam bahasa Bible, mengikuti Yesus. Ketika mereka hidup di zaman Nabi Musa, atau dalam bahasa Inggris disebut Moses, maka ikutilah tata cara ibadahnya Nabi Musa. Demikian juga manusia yang hidup setelah Nabi Muhammad SAW, maka ikutilah tata cara ibadah Nabi Muhammad SAW. Berjalan di atas tata cara beragama mereka. Mansaro ala nahjihim. Niat yang baik, niat yang tulus, niat yang ikhlas, tetapi qabhil fi'li, caranya salah, ya. Prakteknya keliru, la yanfa'u, maka tidak memberikan manfaat kepada pelakunya. Dan orang-orang yang jatuh kepada kesyirikan, padahal mereka sudah ditawarkan untuk memahami tauhid. Sudah ada yang mau mengajarkan ilmu tentang tauhid, tetapi mereka menolaknya, membangkangnya, bahkan tidak tanggung-tanggung menentangnya, menghalang-halanginya. Maka tidak ada uzur, tidak ada alasan lagi bagi mereka di akhirat nanti. Ya, Allah akan tetap menyiksa. Mereka tidak memiliki alasan. Karena Allah telah mengutus para rasul. Allah telah menurunkan kitab suci dalam rangka untuk mengingkari perbuatan syirik. Ya. Jadi kalau ada sudah ada pengajian, sudah ada mubalik, sudah ada dai yang menjelaskan tentang tauhid dengan terang benderang, dan ia tetap tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan, tidak mau bersabar untuk mengetahui kebenaran, maka ketika di akhirat nanti orang-orang ini dibangkitkan dalam keadaan dia masih musyrik, waktu meninggal dunia dia belum bertobat dari kesyirikan, maka tidak ada uzur. Dan ini adalah penyesalan yang tidak akan pernah selesai. Ya. Orang-orang yang meninggal dalam keadaan musyrik, dia akan mengalami penyesalan yang tidak akan pernah selesai. Ya. Selanjutnya matan yang ke-9, fa awwalu ma amarahullahu bihi al-indzari anhu qabla al-indzari aniz zina wa syirkati wa ghairihima. Awwalu ma umira rasulu bil indzari anis syirki haitsu qala Allah Ta'ala. Pertama kali Rasul disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah, yaitu mengingkari kesyirikan yang ada pada umatnya. Ketika beliau Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, ditugaskan untuk berdakwah di tengah-tengah umatnya, pertama kali diperintahkan oleh Allah dengan ayat Al-Mudassir, ayat yang kelima. Warrujja fahjur. Dan sesembahan selain Allah, fahjur, tinggalkanlah. Berikan peringatan kepada kaummu untuk meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Wa dzalika qabla an yu'mara bil indzari aniz zina wa syurbil khamri wa aklir riba. Sebelum Allah menyuruh nabinya, sebelum Allah memerintahkan rasulnya mengingkari perbuatan zina, mengingkari meminum minuman yang memabukkan, mengingkari memakan riba, yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada beliau, innama hadhihi nuhiya anha fima ba'dah, yaitu tauhid, yaitu untuk melarang umatnya dari perbuatan syirik. Walakinna awwala ma umira bihi tarku syirk. Yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, beliau diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya agar umatnya meninggalkan kesyirikan. Ya. Lam yakul hadarahum
minal kabairi wa minaz zina wa minar riba wa minal khabaithi allati kanu ya'malunaha. Bal awwalu ma umirahu bin nahyi anisyirki. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru kemudian setelah diperintahkan untuk melarang umatnya dari berbuat syirik, barulah beliau menyampaikan larangan-larangan dari berbuat zina, ya, berbuat al-khaba'ith, perbuatan-perbuatan yang haram, melarang mereka berbuat transaksi riba yang senantiasa mereka lakukan di zaman beliau hidup. Jadi jelas sekali bahwa materi dakwah yang disuruh oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, yang pertama kali untuk disampaikan adalah melarang umatnya dari berbuat syirik. Wa awwalu ma umiru bihi at-tauhidu. Ya. Yang diperintahkan untuk disampaikan kepada umat adalah tentang tauhid. Qabla an yu'maru bis salati wa zakat. Sebelum beliau diperintahkan untuk menyuruh umatnya melakukan salat, menunaikan zakat, berpuasa dan ibadah haji. Ya. Li'anna tauhida huwa al-asasu. Karena tauhid adalah pondasi. Ya. Yang namanya pondasi itu letaknya di bawah. Ya. Kekuatan yang ada di atasnya, mau roboh atau tidak roboh, tergantung dari pondasinya. Kalau pondasinya rapuh, maka yang di atasnya juga rapuh. Ya. Wala faidata fis salati wal haji wasyami wal a'mali sholihati ma'a adami wujudi tauhid. Ya. Tidak ada manfaatnya, tidak ada maslahatnya salat, haji, puasa dan amalan-amalan soleh yang lainnya kalau tidak ada tauhid, kalau tidak disertai dengan tauhid. Ya. Seseorang sholat, bisa jadi ia melakukan 60 tahun sholat selama umur hidupnya, berhaji hampir mungkin tiap tahun, tetapi ia pelaku kesyirikan, ia tidak melandasi amalan solehnya dengan tauhid, maka tidak ada manfaatnya. Kemudian selanjutnya di halaman yang ke-72, matan yang ke-10, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'alal asnami wa minhum man ta'allaqa 'alal malaikati wa 'alal awliya'i min bani adama. Kanu fil jahiliyati mutasyattitina fi ibadatihim wa ma'budatihim. Dahulu di zaman jahiliyah, orang-orang musyrik itu sesembahannya berbeda-beda. Bukan hanya menyembah patung saja. Minhum man ya'budul malaikata, wa minhum man ya'budus salihina, wa minhum man ya'budul asjaro wal ahjaro. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yufarik bainahum, bal nahahum jami'an wa qatalahum jami'an. Ya. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik di kota Mekah dan sekitarnya. Mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah orang-orang soleh, bahkan ada yang menyembah pepohonan dan bebatuan. Dan Nabi SAW tidak membeda-bedakan, tidak mendiskriminasikan di antara mereka. Rasulullah menganggap sama. Rasulullah melarang semuanya, memerangi semuanya. Lam yufarriq baina man abadal malaikata was solihina wa man abadal asnama li'annal kulla sawaun. Beliau tidak berat sebelah di dalam memerangi pelaku kesyirikan. Ya. Beliau menyamaratakan dengan perlakuan yang sama, yaitu melarang dan memerangi. Baik orang musyrik yang menyembah malaikat, orang musyrik yang menyembah orang-orang soleh, atau orang musyrik yang menyembah patung. Karena hakikat kesyirikan itu semuanya sawaun, sama.
Li'annahu la farqa baina man ya'budu sanaman wa man ya'budu waliyan aw abdan sholihan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Orang yang menyembah patung, menyembah wali, menyembah orang soleh, sama-sama musyrik. Ya. Wa yaquluna ma nuridu minhum illa syafa'atuhum. Yaquluna ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Alasan orang-orang musyrik di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam masih hidup, mereka mengatakan, kami tidaklah menginginkan dari para wali yang telah mati, dari orang-orang soleh yang telah mati, melainkan kami mengharapkan syafaat dari mereka. Dan alasan mereka ini ditolak oleh Allah. Ya, ditolak oleh Allah. Allah abadikan dalam surat Yunus ayat yang ke-18. Tidaklah kami menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Allah memilih redaksi, memilih diksi, memilih kata-kata yang sangat jelas. Kalau kita baca terjemahnya saja, sangat mudah dipahami. Mana buduhum? Tidaklah kami menyembah orang-orang soleh. Berarti menyembah atau tidak? Menyembah. Tidaklah kami menyembah mereka, melainkan. Berarti menyembah. Menyembah orang-orang soleh dengan tujuan agar orang-orang soleh yang telah mati itu bisa mendekatkan para penyembahnya kepada Allah. Niatnya ingin mendekatkan diri kepada Allah, tetapi caranya keliru. Ya. Kemudian Allah abadikan dalam surat Zumar ayat yang ketiga, Yunus ayat yang ke-18, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Orang-orang musyrik beralasan di hadapan Nabi, mereka datang ke kuburan para wali, ke kuburan orang-orang soleh. Mereka mengatakan orang-orang soleh yang telah mati, mereka adalah pemberi syafaat di sisi Allah. Ya. Yang mereka cari kebaikan atau keburukan? Kebaikan, yaitu syafaat. Tetapi caranya keliru. Caranya meminta syafaat kepada orang soleh yang telah mati, ini yang salah. Seharusnya mereka meminta syafaat kepada Allah langsung. Ya. Hada qasduhum taqarrubu ilallah bi ibadatihim haula'i. Niat mereka itu bagus, mendekatkan diri kepada Allah. Namun caranya sangat fatal, yaitu dengan cara menyembah orang-orang soleh. Ma qasduhum asyirku. Ya. Niat mereka itu pada awalnya bukan syirik. Wa idza kanatil af'alu syirkan wa kufran fala yundaru ilal maqasidi hal hiya hasanatun aw laisat hasanatun. Ya. Kesyirikan itu, kekufuran itu tidaklah dinilai dari niat yang baik. Ya. Apakah niatnya baik atau niatnya buruk, tetap saja dihukumi syirik. Kalau cara-caranya syirik. Ya. Jadi cara-cara syirik, meskipun niatnya baik, tidak menjadikan perbuatan mereka itu baik. Ya. Jadi niat yang baik tidak menjadikan perbuatan mereka baik kalau perbuatannya salah dan menyalahi aturan syariat. Ya. Aturan syariat yang benar meminta syafaat itu kepada Allah. Namun mereka meminta syafaatnya kepada para wali yang telah mati. Ya. Kemudian berikutnya matan yang ke-12, wa ma'ahadza bada'a bil indari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha fa in uhkimat hadhil mas'alatu faya busyraka. Ai idza fahimta hadhil mas'alata. Apabila engkau telah tahu, Syekh Muhammad At-Tamimi menyampaikan syirah, lalu kemudian Anda paham inti permasalahan dari sirah yang beliau jelaskan, dari sejarah Nabi yang beliau sampaikan. Anna awwala ma yu'maru bihi at-tauhid. Yang pertama kali diperintahkan kepada Rasul untuk mengisi pengajian adalah materi yang pertama adalah at-tauhid. Wa awwalu ma yunha anhu asyirku.
pertama kali yang diperintahkan Allah untuk disampaikan di dalam pengajian beliau kepada umatnya, yaitu melarang dari perbuatan syirik. Fa innahu la faidata hiya fi solahin fi solahi bakil umuri ma'a fasadil akidah. Karena percuma saja manusia banyak melakukan kebaikan, banyak melakukan sedekah, banyak melakukan sholat, banyak melakukan haji dan umroh. Apabila akidahnya rusak, maka sama sekali ibadah-ibadah yang mereka lakukan itu tidak memberikan manfaat. Hadhihi mas'alatun azimatun wa mutlabun azimun yajhaluhu katsirun mimman yantasibu ilal islami yauma. Ini permasalahan yang tidak dianggap sepele, masalah yang sangat kritis, masalah yang sangat krusial, masalah besar, ya. Banyak orang yang jahil, banyak orang yang tidak tahu. Penampilannya muslim, menggunakan peci, memakai sorban, bergamis, memakai sarung, menisbatkan diri, mengaku dirinya ke bagian dari Islam, tetapi tidak bisa membedakan mana perbuatan syirik dan mana perbuatan yang bukan syirik. Faida fahim tahu faya busroka bil ilmin nafi. Maka apabila engkau telah tahu mana itu syirik, mana itu tauhid, berbahagialah dengan ilmu yang disampaikan oleh penulis, yaitu sirah Nabi SAW. Ya, ilmu yang bermanfaat, ya. Ilmu yang dengan ilmu tersebut kita bisa membedakan amalan yang termasuk syirik dan amalan yang di atas tauhid, ya. Sehingga ketika nanti kita mati, kita tidak menyesali apa yang kita lakukan di dunia, ya. Jangan sampai kita menyesal ketika sudah masuk ke alam barzah. Ternyata apa yang kita lakukan selama ini kesyirikan, hanya gara-gara kita tidak mau belajar. Maka tentu ini penyesalan yang tidak akan berakhir, ya. Khususon idza arafta anna ma ba'daha a'dhamu minas shalawatil khamsi. Lebih khusus lagi ketika Anda mengetahui bahwa setelah, ya, perkara tauhid, yaitu amalan salat 5 waktu, ai laisa ba'da hadhil mas'alati allati hiya at-tauhidu a'dhamu minas shalawatil khamsi. Kita tahu bahwasanya amalan yang lebih besar, ya, yaitu diantaranya adalah salat 5 waktu. Tidak ada yang lebih besar dari salat 5 waktu, ya. Melainkan tauhid jauh lebih besar, tauhid jauh lebih penting dari salat 5 waktu, ya. Mengapa? Li'annaha ruknu ats-tsani min arkanil Islam. Karena salat secara urutan menempati rukun yang kedua ba'da syahadataini, setelah 2 kalimat syahadat, ya. Menunjukkan bahwa tauhid a'dhamu, tauhid jauh lebih didahulukan dan lebih diutamakan, lebih dipentingkan dari salat 5 waktu, ya. Namun kebanyakan manusia, mereka mudah mengucapkan syahadat, ya, tetapi tidak pernah mau mempelajari materi syahadat secara rinci. Wa ma hadza lam ya'mur Allahu azza wa jalla bi shalawatil khamsi illa qubailal hijrah. Oleh karenanya Allah tidak memerintahkan kepada nabinya bahwa nabinya disuruh untuk menyuruh umatnya melakukan sholat. Tidak, ya. Allah menyuruh kepada nabinya agar umatnya melakukan sholat qubailal hijrah, setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Far Rasul sallallahu alaihi wasallam makasa fi Makkah thalatha asyrata sanatan. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tinggal di kota Mekah semenjak beliau diutus menjadi seorang rasul selama 13 tahun.
Dan beliau tidak diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh umatnya melakukan sholat. Umatnya dibiarkan dalam keadaan belum sholat. Wa innama umiro bis sholati kubailal hijrati fi lailatil mi'raj. Rasul baru kemudian diperintahkan untuk menyampaikan syariat sholat kepada umat menjelang hijrah, ketika akan hijrah ke Madinah, yaitu pada malam Mi'raj. Falimada ta'akhkhara amru bis shalah. Ya. Apa alasannya? Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan perintah salat. Salatnya nanti saja. Ya, tahun ke-14 baru Rasulullah menyuruh umatnya melakukan salat. Selama 13 tahun ini ngapain saja? Rasul suruh ngapain saja oleh Allah, ya. Min ajli an yata'assasat at-tauhid. Selama 13 tahun di kota Mekah yang diperintahkan Allah kepada Rasulnya agar Rasulnya menanamkan tauhid ke dalam hati orang-orang yang beriman, ke dalam hati para sahabatnya, agar mereka kuat dulu tauhidnya, agar mereka bersih hatinya dari segala kesyirikan. Li'annahum law shallu ma nafa'athum sholatuhum ila ma'at tauhid. Karena kalau yang diperintahkan langsung sholat, ya, pelajaran tauhidnya belakangan, peringatan dari syirik itu diakhirkan, maka percuma, sholatnya tidak bermanfaat. Karena sholat dari orang yang berbuat syirik, sholatnya tidak dianggap sholat. Ya. Sholat mereka tidak disertai dengan tauhid, maka tidak memberikan manfaat, tidak akan diterima sholatnya, tidak dicatat sebagai pahala. Ya. Inilah alasan kenapa pelajaran tauhid itu disampaikan di awal beliau menjadi seorang rasul. Bayangkan 13 tahun lamanya, ya, yang beliau sampaikan setiap malam dan siang adalah pelajaran tauhid, pelajaran apa itu syirik, memerintahkan umatnya untuk menjauhi kesyirikan. Ya. Ini saja yang mungkin bisa kita bacakan dari pembahasan 6 pelajaran penting dari sirah Nabi SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.